Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ternyata yang berpendapat, yang berpemahaman, tidak sampainya kiriman bacaan Al-Fatihah kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Muhammad, yang sering dilakukan oleh Aswaja setiap ada acara yang bersifat keagamaan. Ternyata yang berpendapat tidak sampai bukan hanya Wahabi, bukan hanya Muhammadiyah, Persis, MTA, dan lain-lain. Ternyata Siddiqiyah juga berpendapat, berpaham yang sama, bahwa kiriman bacaan Al-Fatihah tidak sampai. Makanya dalam Thariqat Siddiqiyah ini tidak ada hadiah, itu mboten enten nang ya. Kok hadiah nang Kanjeng monggo cos saniki hadiah dan Kanjeng Nabi Fatihah la hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Fatihah Kanjeng Nabi dihadiahi ya. Dan tentu saja sobat-sobat, ini membuat Aswaja berang, meradang, dan memberikan pembelaan. Akan tetapi pembelaannya hanya berdasarkan akal dan asumsi. Tidak ada dalil. Yang ada hanya dalih. Seorang kiai itu yang punya thariqah Siddiqiyah itu teman-teman, dia itu dari sisi ekspresi dia itu meremehkan, dia itu tidak percaya kepada yang namanya kirim Fatihah kepada Nabi, menghadiahkan pahala suratul Fatihah kepada Nabi. Dan ciri-ciri Nahdlatul Ulama itu teman-teman ada ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu mengirimkan hadiah Al-Fatihah. Lah, tadi itu teman-teman di video itu kiai itu sangat meremehkan sekali, bahkan dia tertawa teman-teman. Oke lah, kalau sampean itu tidak percaya sampainya pahala bacaan ayat suci Al-Quran, monggo, itu hak Anda, itu hak Anda. Tetapi tolong hargai orang lain. Loh, katanya sudah thariqah. Orang thariqah itu orang yang tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang yang tambah dekat dengan Allah akan semakin menghargai dan menjaga perasaan orang lain yang mengamalkan itu. Masa orang thariqah seperti itu, masa tertawanya meremehkan lagi, ini sangat meremehkan itu teman-teman. Di video itu sangat meremehkan, dia tertawa seenak itu. Kita tahu dalam masalah hidayah thawab, memberikan atau mentransfer pahala bacaan ayat suci Al-Quran, itu memang terjadi perselisihan di antara para ulama, tetapi mayoritas ulama mengatakan akan sampai. Dan bagi kalian, bagi Anda ini utamanya ya Pak Kiai itu, Siddiqiyah itu, kalau Anda memang tidak percaya, ya monggo, itu hak Anda. Tetapi tolonglah, nada bicara Anda itu loh, ini sangat meremehkan, tertawa itu. Orang thariqah itu harus menjaga perasaan. Orang thariqah itu harus menjaga perasaan orang lain. Jangan mengolok-olok, jangan tertawa, jangan meremehkan, jangan. Kemudian kita kaji sudah. Kami sudah tidak mau membahas panjang lebar ini teman-teman ya, perbedaannya. Yang jelas
Kita sudah tahu semua bahwa masalah menghadiahkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran kepada mayit itu memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi 3 mazhab dan bahkan ulama-ulama Ashabus Syafi'i sendiri banyak yang mengatakan bahwa akan sampai kepada si mayit. Nah sekarang persoalannya adalah hukum menghadiahkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran ataupun Al-Fatihah kepada Nabi. Apa ini haram? Apa ini nggak boleh? Nah, sobat-sobat, menggelikan sekali ya. Sekarang ya, Sani Uye kena batunya. Ya, jadi sobat-sobat, Sani Uye kena batunya. Ya, dia marah, dia geram, dia kesal, meradang, karena merasa amalannya dilecehkan, ditertawakan. Padahal dia juga seperti itu, ya, selalu melecehkan. Kita tahu bagaimana cara dia mengucapkan kata Wahabi, bagaimana seringai yang melecehkan. Nah, jadi sebenarnya ya, Sani Uye ini seperti pepatah, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, ini yang dilakukan oleh Sani Uye. Bagi orang NU, hadiah Fatihah kepada Rasulullah itu ibarat mengisi air ke dalam gelas yang sudah penuh dengan air, yang otomatis air itu akan meluber atau tumpah. Harapannya, tumpahan air yang sudah melewati gelas Rasulullah itu akan membasahi kita. Mereka mengatakan, ya mereka berpaham mengirim Al-Fatihah kepada Nabi, katanya sama seperti mengisi gelas yang sudah penuh, sehingga ya airnya menjadi meluber dan tumpah, dan dengan harapan tumpahan tersebut sampai kepada mereka, berbalik kepada mereka yang mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi. Ini kan spekulasi, sobat-sobat, spekulatif, dan memang banyak amaliyah aswaja yang bersifat spekulatif dan sama sekali tidak ada dalilnya. Lalu di mana taunya bahwa itu nanti berbalik kepada mereka? Nah, disinilah ya spekulasinya, spekulatifnya, sobat-sobat. Ini pekerjaan sia-sia. Untuk apa mengisi gelas yang sudah penuh? Secara logika saja tidak masuk akal, karena dia akan tumpah kemana-mana. Belum tentu luberan tersebut, tumpahan tersebut ya kembali kepada yang mengisi. Yang kita tahu, ketika kita mengisi gelas yang sudah penuh dengan air, dia tumpah ke bawah, ke meja, ke lantai. Tidak kembali kepada orang yang mengisinya, sobat-sobat. Jadi logika apa yang dipakai oleh aswaja mengirim bacaan Al-Fatihah kepada Nabi? Nabi, para sahabat ya tidak pernah melakukan ini. Ya, itulah. Memang kebanyakan ya aswaja beramaliyah bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan dalih, berdasarkan kira-kira, berdasarkan spekulasi. Yang dipakai adalah cocok logi dan akal-akalan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.